Tantangannya apa Pak selama Bapak nangani anggur nih? Tantangannya cuaca sih. Oh cuaca Ya, Oh jadi tantangan yang di luar kendali gitu ya Pak? kendali, ya. Tapi kalau dari sisi ininya sendiri pengembangannya Pengembangannya lahan. lahan. Iya, Iya, lahannya iya. memang tidak ada. Nah apa yang masih Bapak ingin capai ya Pak ya Ingin dalam capai ya pengembangan ini? pengembangannya anggur memang ini. hemat saya sih memang lahan ya, tempat memang Lahan, khusus ya. untuk perkebunan, skala kebun. Iya. Seperti itu. Nah apakah pemerintah daerah DKI bisa menyiapkan itu gitu Pak? Sangat bisa, tergantung kita sih, tergantung Iya. dari masyarakat sendiri. Iya. Ada keinginan apa? Ada potensial. pernah dicoba Pak untuk Nah, sering dicoba. membuat- Bahkan kita pengembangan kan kebetulan kita juga banyak binaan-binaan lingkungan gitu ya kan. Iya, Yang memang iya. kita ajak untuk menanam anggur. Ternyata mereka semangat gitu ya kan. Dan benar-benar ingin mempelajari anggur. Tapi di perjalanan gitu ya kan, mereka belajar semua ternyata ya kan. Oh. Belajar anggur, belajar melon, belajar hidroponik, belajar apa pengolahan sampah, belajar Iya, iya. pembuatan pupuk, Jadi belajar semua jadinya, semua ya jadinya. Iya. dipelajari ya Pak ya. Judulnya anggur. Iya judulnya anggur makanya. Jadi ininya bisa Iya, kemana-mana gitu betul. ya. Sampai Jadi ke- kalau nggak salah kalau itu bank sampah daun keringnya ini kan bisa Iya, dimanfaatkan kami ya Pak. manfaatkan. Kami Iya. juga di sana itu ada pengolahan sampah untuk gas juga, gitu ya. Kan untuk Oh dibuat yang briquette. untuk listrik ya Pak ya. Untuk gas gas masak. masak. Iya Itu kami buat juga dari daun anggur, daun anggur. dari batang-batang anggur yang kami pruning itu Iya. kita olah, kita cacah, langsung kita fermentasi dan cetak jadi pelet, jadi Iya. briquette. Juga seperti itu. Oh bisa. Jadi kompos. Iya itu dari ini aja. Dari hasil limbah, dari limbah daun-daun anggur yang kita iya, pruning iya. rutin seperti itu. Kalau boleh tahu kalau minimal lahannya berapa sih Pak kita bisa nanam anggur dan berapa batang gitu minimal? Di tabung lampot juga yang penting ada sinar matahari. Yang seperti sinar matahari, Bu. Yang penting sinar matahari, Sinar ya. matahari, Jadi langsung ya harus langsung ya. langsung matahari. Itu bisa menanam. Di pot pun sama bisa juga. Iya, Begitu. iya. Iya. Pembelajaran mengenai anggur ini juga diberikan ke anak-anak sekolah ya Pak ya. Betul. Sampai ke pembuahan. Mereka bisa praktek nanti di sana itu untuk pembuahan, praktek perawatan. Iya ya. Di sana. Itu masuk ke kurikulum enggak Pak? Kemarin kalau kami kan kebetulan kita juga membina sekolah-sekolah adiwiyata juga gitu ya di sana, dan kita implementasikan untuk belajar mereka untuk belajar anggur dan tanaman lainnya. Iya, artinya kan edukasi mengenai pertanian tuh kan harus dimulai dari dini ya Pak ya. Iya, itu sangat betul sekali. Nah, Apalagi zaman sekarang. Nah iya sehingga yang Bapak lakukan itu lewat sekolah-sekolah itu ya. Kami lewat pramuka juga. Pramuka juga. Bahkan di tempat kami juga ada sekarang saat ini jadi kampung pramuka ya. Karena sejak Jakarta Utara lah ya kan dari situ untuk kegiatan-kegiatan ada di pramuka. Pramuka juga diajarkan. Diajarkan karena di situ ada teman-teman dari Saka Taruna Bumi. Saka Taruna Bumi, iya, iya. Dari situ. Dan mereka sama-sama belajar bareng untuk mengelola lahan di tempat kita. Iya. Kalau anak-anak itu kan baru pengetahuan ya Pak. Betul. Kalau mau belajar anggur kan baru pengetahuan ya. Nah sekarang kalau yang sebaiknya udah bisa meraktekkan ini untuk anak sekolah SD, SMP, SMP yang sudah bisa. SMP sudah bisa. Yang penting ada kemauan dulu, ada kuat yang di adik-adik kitanya situ tadi, baru kita benar-benar kita kasih. Iya. Seperti itu. Iya. Kalau mengingat ini ya Pak, petani kan sudah banyak yang tua gitu ya. Betul. Bapak gimana melakukan kaderisasi untuk petani muda ini Pak? Ya, kalau saya kan masuk lewat Karang Taruna, kita masuk lewat dunia pendidikan. Iya. Ya seperti itu. Maksudnya ke adik-adik di setiap wilayah kan suka ada ikatan remaja. Iya, iya. Terus ke dunia dunia pengajian seperti itu, pengajian masuk juga. Bahkan ke
ke komunitas lain kita bisa masuk juga sih, karena ini tidak dapat di pelajaran sekolah yang memang pada umumnya. Gitu. Jadi ini mungkin masuk ekstrakurikuler ya Pak ya, barangkali pilihan gitu ya. Betul. Untuk belajar bertani gitu ya. Belajar pertanian yang mandiri. Kalau wilayah Jakarta Utara ini Pak, secara umum bagaimanakah animo anak muda ke pertanian Pak menurut Bapak ini? Ya memang tidak Bapak mudah ya. Iya. Nah iya, gimana mudah itu Pak? Kita kan sama-sama menjadi PR kita ya. Bagaimana menggerakkan anak muda ini untuk mencintai pertanian, apalagi ini Jakarta ya Pak ya. Ya kalau kami sih ketika masuk satu daerah itu kita harus benar-benar menjaga satu lingkungan yang baik dan menjaga menggali potensi yang ada di situ. Dan saat ini mereka juga susah untuk mencari pekerjaan juga gitu ya kan. Terus dengan menyepelekan waktu ya. Dengan game, dengan apapun itu. Nah itu kan dengan hal mengalihkan itu mengalihkan itu ya. Pak, ya. Terus kami juga mengajak mereka untuk merubah lingkungan yang baik, merubah lingkungan yang tidak menjadi baik gitu ya kan. Terus mereka juga merasa memiliki lingkungan itu tadi, merasa memiliki kampung tadi. Dan diikut sertakan gitu ya Pak setiap kegiatannya. Dan mereka pun kita masukkan juga, kita harus memang melihat mereka semakin mudah sebanyak kreativitasnya Bu. Tinggal kita mengarahkannya. Iya. Kita mengarahkannya. Jadi harus dipilih pola atau metode yang sama ininya dengan anak muda gitu. Betul. Ya Pak ya. Kita masuk juga ke dalamnya. Jadi harus sekarang apa ini anak muda ininya IT mungkin harus gitu ya Pak. Kadang-kadang kan mereka bisa suka, karena saat ini kan konten. Nah konten itu kita bisa mereka coba dipelajari dari mulai 0 sampai akhir. Iya. Itu bisa mereka sambil konten sambil belajar praktek. Jadi yang memang mereka bisa tidak jenuh dengan ini ya Pak. Terus bisa kayak pertumbuhan. Iya. Contoh kayak semacam kalau saya tuh masuk lewat contoh di kangkung gitu ya kan. Kangkung kan kayak sayuran. Iya. Saya masuk ke satu wilayah. Jadi berubah wilayah dengan sayuran. Iya. Kalau sayuran kan cuma sebentar Bu. Hanya 21 hari sampai 25 hari panen. Itu bisa merubah semua. Gitu ya? Iya. Itu perubahannya sangat drastis, gitu cepat. Dan mereka pun tertarik. Ketika ada proses pekerjaan, terus ada hasil ya kan dari situ, mereka bisa jual lagi ya, dapat dan uang. Bisa dapat uang, dapat konten juga. Konten ya. Betul juga. Nah dari situ anak muda itu tertarik dengan hal lain, coba tanaman lain, gitu ya. Jadi yang penting satu ini ditekunin berhasil, pasti dia kayak penasaran pengen mempelajari yang lain ya, seperti itu ya Pak ya. Ya jadinya memang menumbuhkan mereka keinginan kuat, merubah pola pikir mereka yang lebih produktif untuk ke depan. Penting itu karena menjadi tanggung jawab kita bersama ya, bagaimana menumbuh kembangkan petani muda ini agar mencintai dunia pertanian. Betul. Nah makanya kalau maksud saya kalau dia disuruh nanam padi dalam situasi Jakarta ya enggak mungkin gitu Pak. Sehingga pilihannya ya harus mencari tanaman-tanaman yang memang punya gengsi ya. Kan anggur ini kan gengsi loh Pak. Iya. Karena enggak semua tempat bisa satu, terus enggak semua bisa makan anggur ya, barangkali ya. Artinya ini cukup harganya cukup lumayan gitu. Juga, kalau jual satu pohon ini kan 150.000 gitu ya kan. Bibitnya itu udah memang sudah benar-benar stabil ya untuk ditanam. Nah itu artinya mereka kan bisa melakukannya. Anak muda ini maksud saya Pak. Jadi kita kaderisasinya harus memilih tanaman-tanaman yang memang disenangi anak muda ya Pak ya. Betul. Iya. Dan itu kan ketika kita nanam satu tempat gitu ya kan. Iya. Kalau biasa nanam anggur itu nggak putus Bu, ada keterikatan di situ. Karena yang si pembelinya itu tadi belum tentu bisa merawat. Iya betul. Dan itu bisa kita rawat dengan jadi dibantu ya Pak ya. Untuk perawatan itu kan jadi Jadi berkesinambungan terus ya Pak ya. Sampai yang punya
tanaman tadi iya. bisa sendiri gitu. Iya. Seperti itu. Nah, Bapak udah jaringannya sampai mana ini Pak? Untuk Jaringan. mulai dari dia beli terus Bapak terus mendampingi ya sampai dia bisa lepas gitu. Sampai udah ke kemana? pasca pembuahan Dan itu sampai buah. pembelinya itu kan tidak hanya orang Jakarta ya. Iya. Kadang kemarin juga karena kami kan dari yayasan. Kami dari komunitas pertanian gitu kan dalam hal ini KTNA gitu ya. KTNA ya. Nah KTNA pun luas ya. Dari Sabang sampai Merauke ada semua gitu ya. Kan bahkan ada teman-teman dari KTNA yang nanam di Merauke sana itu lebih baik. Iya. Nah di satu bahkan di Merauke sana itu karena memang cuaca sama itu sih udaranya bagus, lebih baik di sana. Iya, karena iklim tadi ya menurut Bapak ya. Iya. Selain perawatan ya. Di Pulau Seribu pun sama seperti itu. Iya. Itu lebih baik juga. Iya. Dari situ potensi memang yang curah hujan rendah itu bagus sih. Menurut saya gitu. Bukannya tidak boleh di tempat yang dingin kan itu bisa saja. Bisa hanya hasilnya bisa. Ya barangkali ya Pak ya. Dengan jenis dan varian yang berbeda yang cocok di sana. Iya. Tetapi untuk tingkat kayak semacam kematangan itu kan agak lambat kalau di tempat dingin. Kalau tempat panas agak cepat. Iya. Jadi perlu memang kita melihat lokasi ya. Artinya kalau kita tinggal di daerah yang memang memungkinkan anggur ini, kalau menurut Bapak memang anggur ini kedepannya prospeknya bagus Pak? Sangat bagus. Sangat bagus. Menurut saya sangat bagus gitu ya kan. Karena memang banyak teman-teman juga yang memang dan saat ini sudah skala kebun itu udah banyak sekali yang sudah tanam. Iya. Baik di Pulau Jawa maupun di daerah Sulawesi, Sumatera, gitu kan. Seperti itu. Tinggal satu lokasi itu kita perbanyak satu jenis aja dulu. Oh gitu. Maksudnya ya sarannya Bapak. Satu anggur yang memang cocok itu. Dan konsisten. Itu aja dulu gitu ya. Dan konsisten gitu ya kan. Karena kalau kita belajar menanam semua tanaman itu harus dirawat gitu ya dengan sebaik-baik dan dipelajari. Beda-beda. Dan beda-beda jenisnya dan beda juga perlakuan. Beda perlakuan, beda jenis gitu. Beda jenis tanaman. Iya. Beda perlakuannya. Seperti itu. Jadi mungkin sebaiknya ada ini barangkali edukasi, ya Pak. Istilahnya apa itu Pak? Yang satu jenis saja satu lokasi ini, nanti lokasi lain jenis yang lain gitu ya, mungkin sentra gitu ya Pak. Itu sehingga itu nanti bisa jadi laboratorium juga menjadi kalau cari anggur di situ gitu ya. Mungkin sebaiknya gitu ya. Bisa seperti itu Bu. Karena kalau kita tanam sama teman-teman satu klaster lurus ini jenis ini, satu klaster lurus lagi nah gitu ini. Ya sehingga jadi ada warna di sini jenis warna hijau, ini warna hitam, ini warna biru, warna ungu, ini warna bulat, ada lonjong. Nah itu satu kebun itu bisa. Bagus itu Pak. Adakah itu? Ada. Di mana itu Pak? Kan itu maksudnya bisa menjadi daerah wisata itu ya Pak ya? Betul. Emang betul. Emang buat untuk wisata. Iya. Itu di daerah mana Pak? Daerah Jakarta itu daerah Bandung ada. Terus di daerah yang berjenis-jenis Jawa, itu? Iya. Bogor ada juga di Bogor. Saat ini waktu itu masih ada. Iya, artinya kalau ditekunin dan dirawat konsisten itu kan menjadi selain meningkatkan penghasilan juga menjadi daerah wisata kan. Zaman sekarang kan orang seneng itu ya Pak. Karena tempat foto yang apalagi itu kalau beraneka ragam gitu ya. Tempat saya juga sama seperti itu. Dulu kan memang awalnya kan toga gitu ya kan. Ya dulu toga, betul. Terus obat itu ya. Iya terus sayuran, terus sama pare gitu ya. Iya. Kan kurang menarik gitu. Biasa aja. Iya. Tapi ketika ada anggur itu orang penasaran. Tapi selain anggur apa Pak kira-kira yang cocok di era perkotaan ya? Melon bagus. Tapi melon nggak perlu tuh luasan lahan Pak. Melon kan ada banyak sistem juga. Melon juga kan perlu ada dengan sistem hidroponik bisa dengan konvensional bisa. Tapi kan kalau menanam melon contohnya Pak ya kan diperlukan luasan minimal segini enggak?
Iya Ya, kan Pak? perlu juga Iya seperti itu maksudnya kan anggur ini kan tadi ya bisa di Kita belampot. pot, bisa di Iya, itu bisa apa di pot. di rooftop ya barangkali ya. Itu rooftop lebih bagus. Iya, nah kalau melon ya alternatifnya harus agak luas kali ya Pak Agak luas. lahannya ya. Karena melon kan satu pohon bisa 1 sampai 2 buah. Kalau melon ya satu Iya, pohon itu 1 sampai 2 buah yang dihasilkan. Beda dengan anggur. Kalau anggur Anggur kan lebih banyak ya. lebih banyak, tapi itu pun harus terbatas juga. Kan nantinya kalau terlalu banyak pun juga kebutuhan nutrisinya ininya kurang maksimal. ya. Iya. Jadi harus dibatasin gitu ya Pak Iya, ya. nutrisi juga. Yang tadi itu mungkin satu pohon maksimal 30 Kalau jenis kayak semacam Jupiter, Jupiter. ya nggak terlalu banyak juga sih Bu. Pohon di tabu lampot itu ya karena memang terbatas ya nutrisinya Iya, ya. iya. Kalau untuk Karena maksimal kalau bisa. ini digedein gitu Pak, kira-kira bisa. Bisa, sangat bisa. Supaya nutrisinya banyak. Yang penting nutrisinya rutin Bu. Setiap mingguannya, bulanannya itu bisa kita implementasikan di dalam. Untuk kebutuhan anggur tadi. Iya, iya. Sangat bisa. Ya, Pak, kalau kita ingin berbisnis ya, pasangannya anggur ini harus punya apa sehingga kayak ini selesai mesti ada lagi gitu. Menurut Bapak? Kalau cuaca bagus, tempat saya kan memang sempit Bu ya. Iya. Itu tempat saya itu ya, karena memang hanya 100 meter, tapi di atasnya anggur Bu. Jakarta Utara gitu ya, Iya, kan memang yang banyak keterbatasan gitu ya kan, baik cuaca, air, dan udaranya juga gak bagus kalau di utara gitu ya, Iya, kan? iya. Kurang memungkinkan. Iya. Tapi di sana tidak menyulitkan saya juga untuk menanam. Menanam. Nah, iya. Di atasnya itu anggur, tengah-tengah itu ada anggrek saya punya. Oh. Di bawahnya kan koi Bu. Ya, ya, ya. Jadi saat itu ada. Jadi harus diversifikasi Iya, seperti usaha itu. ya Pak. Iya. Bawahnya kan sehingga- kolam koi. Iya. Terus ada anggrek juga, ada anggur di atas. Sehingga tadi itu Pak, seandainya ini terbatas produksinya, Bapak masih punya Ikan. anggrek atau ikan gitu ya. Karena kan anggur kan nggak buka seperti pohon singkong ya, rapat-rapat gitu. Iya. Dan ini kan bisa varietas bawahnya bisa dengan ikan, bawahnya bisa dengan tanaman lain seperti apa? Seperti tanaman hias, aglonema dan sebagainya itu kita tanam juga di situ. Sayur juga bisa Sayur ya Pak bisa. di atas kolam itu ya. Sangat bisa. Jadi mungkin pesan ini Pak, Bapak bisa sampaikan lewat kamera yang sana, pesan bagi para petani muda, jangan khawatir kalau tinggal di lahan sempit gitu, karena tadi seperti Bapak sampaikan ya, bisa ini mungkin perlu ini Pak, petani muda dimotivasi nih untuk mereka tetap bertani itu menjadi kebanggaan ya Pak. Mari Pak, silakan Pak di kamera. Ya. Sahabat Yampi Pak mungkin. Oke. Ya, terima kasih sahabat Yampi yang mudah-mudahan ke depan kita hari ini untuk petani muda ya, depannya itu kita memang tidak ada alasan untuk tidak menanam. Nah, iya. Meskipun ke depannya itu lahan kita semakin habis, semakin sempit, program ketahanan pangan kita tidak bisa ditinggalkan. Seperti itu Bu. Nah, oleh karena itu apapun ke depannya itu di tempat kami tidak ada lahan, tidak menyurutkan kami untuk tidak menanam. Tembok pun jadi sarana tempat kita untuk media untuk bertanam. Genteng pun sama. Atap rumah pun sama untuk tidak harus menanam untuk ketahanan pangan ke depan. Karena petani tidak bisa di online. Seperti itu. Petani kita harus bergerak. Petani memang pasti keren. Petani itu jadi tolak punggung negara. Terhadap bangsa Indonesia. Ya, setuju. Ya, barangkali ada pesan untuk dinas. Bapak kan banyak ini linknya dengan dinas-dinas. Barangkali apa yang harapan Bapak? Harapan dinas-dinas itu. Ya, harapan untuk dinas itu sama-sama menggali potensi ya di setiap wilayah dan terus mensupport kegiatan masyarakat dan memudahkan dengan segala macam kebutuhan di masyarakat. Akan tetapi tergantung masyarakatnya sih Bu, mau apa enggak untuk dikelola oleh pemerintah dan dibina oleh pemerintah tadi, seperti itu. Karena saya rasa pemerintah sudah menyediakan semuanya, apalagi saat ini untuk ketahanan pangan. Tinggal masyarakatnya yang mau untuk bergerak dalam program ketahanan pangan untuk pertanian.
Iya. Gitu. Baik, terima kasih nih Pak Dana untuk pesan-pesannya Pak Dani ya. Semoga teman-teman petani muda ini tergerak. Karena siapa lagi bukan kita ya Pak ya untuk memberikan motivasi kepada petani muda agar pembangunan pertanian ini terus berjalan. Dan selama kita masih membutuhkan pertanian, makan ya, tetap pertanian akan ada. Akan ada. Ya, Pak, Harus ya. pasti ada. Harus pasti ada dan jangan sampai ditinggalkan meskipun di luar sana banyak sekali ini ya Pak ya, mungkin yang bisa melemahkan kita untuk tidak bergerak di pertanian. Betul, itu Bu. Pak Karena yang nanti penting. negara itu petani. Iya, jadi makanlah hasil petani gitu barangkali Pak ya. Iya. Makanlah hasil petani sehingga petani kita akan terus sejahtera, bergerak terus dan memberikan pendidikan ke anak-anaknya sehingga Indonesia tetap menjadi negara agraris. Amin. Barangkali itu ya Pak. Amin, Terima amin, kasih Pak Dani. Sebelum kita mengakhiri, mungkin karena ini fokusnya anggur ya Pak ya. Apa kira-kira supaya orang ingat, ada 3 kata Pak untuk anggur, apa yang menurut Bapak? Iya, menurut saya anggur itu harus kita budayakan lah ya. Harus kita wajib ditanam setiap rumah. Seperti halnya cabai bawang tomat. Dan anggur tidak memerlukan banyak tempat, tapi perlu ruang. Baik di depan, di halaman, di gang, di rooftop. Itu masih bisa kita tanam. Yang penting iklim dan pemeliharaan. Pemeliharaan dan konsisten. Konsisten ya. Dan terus belajar untuk pertanian. Untuk pertanian. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Mudah-mudahan masyarakat Jakarta ya pada khususnya yang memang lahannya terbatas ini tidak menyurutkan hati untuk tidak bertani. Betul, Bu. Dengan anggur pun bisa. Karena ini juga menjadi bagian dari pertanian gitu ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi kami akhiri bincang-bincang siang hari ini. Baik sahabat Yampi, senang sekali kita bisa berbincang-bincang dengan Pak Dani berkaitan dengan lahan sempit yang mungkin bagi masyarakat perkotaan tidak perlu khawatir karena itu bisa dilakukan untuk tetap kita bertani. Baiklah sahabat Yampi, kita akhiri catatan RSC sampai sini, sampai berjumpa pada catatan RSC yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.